semuanya, welcome back di Jason Armus Show. Nah, jadi hari ini gue pengen sharing sedikit tentang apa yang gue baca kemarin sih, tentang apakah kita harus membeli mobil ataupun nggak usah beli mobil. Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, ini gue bakal coba bantu untuk jelasin dari apa yang gue baca tadi. Ya. Nah, itu kalau beli mobil apa tidak, ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Yang pertama itu adalah kamu mampu apa tidak. Jadi, kemampuan kita itu diukur. Pertama, kemampuannya entah kita bisa bayar cash atau tidak. Kalau kita tidak mampu bayar cash, bisakah kita kredit? Nah, yang menjadi persoalan adalah bukan masalah kita bisa kredit atau tidak. Tapi kan dalam hidup ini kita kan punya beberapa yang harus kita bayarkan tuh, seperti kebutuhan sehari-hari ataupun kalian harus mencicil apa yang lebih penting prioritasnya. Dan ketika ini cicilan masuk, kira-kira kalian mampu apa tidak? Itu yang harus diperhatikan yang pertama. Jadi kemampuan kita itu mampu apa tidak. Kedua, itu adalah jarak tempuh. Jadi jarak tempuh ini gue sempet mikir tuh, kira-kira jarak tempuh tuh apa ya maksudnya? Nah, sebenarnya setelah gue bener-bener olah, maksudnya di sini adalah kayak lu sering nggak sih pakai mobil ini ke depannya gitu? Bakal sering nggak sih? Kalau misalkan lu sering, otomatis kan jarak tempuhnya itu juga ya meningkat ya gitu kan. Jadi kalaupun lu sering pakai, often lah lu pakainya dan dalam jangka waktu yang panjang, ya lu beli aja, nggak apa-apa, worth it gitu lo beli. Karena kenapa ini penting? Karena bakal ada biaya-biaya yang mesti kalian bayarin nih gitu. Kayak nanti gue bakal jelasin di bagian 3 ya. Nah, pokoknya kalian harus pentingin itu dulu, kira-kira sering apa enggak. Kalau nggak sering, mendingan jangan. Mendingan kalian mungkin alihin ke motor atau kemana gitu kan. Itu mendingan jangan, kalian mendingan nyewa kalau misalkan kalian jarang banget menggunakan mobil ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu ada yang namanya cost juga atau biaya. Nah, biaya ini nih yang menjadi masalah. Karena gini loh, kita tuh kan pengen beli mobil, tapi kita tuh jarang memerhatikan kayak gue harus bayar pajak per tahun. Kedua, gue juga harus memperbaiki mobil itu, maintenance, itu kan juga keluar biaya, Pak. Lo harus cek oli, lo ganti oli, lo harus ini, itu mampu apa enggak gitu. Jadi itu tuh hal-hal yang mesti kalian perhatikan juga. Namanya lo punya mobil, itu tuh harus bener-bener lo perhatikan, dan juga ya maintenance-nya kalau bisa sering, karena kan mencegah supaya nggak jadi kecelakaan juga. Nah, terus pajak, kalau pajak sendiri gue kayak misalkan Honda Brio itu sekitar 6 jutaan gitu. Jadi kayak itu pun juga nggak kecil. Jadi itu biaya-biaya yang mesti kalian perhatikan juga sebelum kalian membeli. Jadi overall di sini adalah mudah-mudahan kalian tuh bisa ngambil nih kayak, oh berarti kalau gue harus membeli mobil itu dilihat dari sisi keperluannya gimana, kemampuannya seperti apa, udah siap belum dengan cost seperti ini gitu. Ya jadi, dan kalau misalkan di buku ini juga ngejelasin kalau misalkan lu mau jangka waktu pendek, mendingan jangan kayak 2 tahun kurang terus lo gonta-ganti mobil, mendingan jangan. Tapi kalau lo dalam jangka panjang kayak 5 tahun nggak apa-apa gitu, bahkan 5 tahun lebih nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya jadinya elunya maksimal. Itu apabila 5 tahun itu lo pakai secara rutin ya gitu. Kalau tetap lo masih jarak, mendingan jangan. Kalau lo punya duitnya itu ketat ataupun pas-pasan gitu. Jadi intinya gitu sih. Intinya simpel aja, yang penting perlu apa enggak. Kalau perlu, oke. Nah, kalau kalian merasa video gue sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.